أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dambaan bagi setiap orang yang beriman, setiap orang yang beragama Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itulah dambaan yang utama dan dambaan bagi orang-orang yang lurus akalnya, lurus hatinya dan lurus pikirannya. Karena pada dasarnya manusia itu tentu saja yang diinginkan adalah kebahagiaan. Dan tidak ada kebahagiaan itu sebenarnya kecuali nanti kalau manusia itu sudah masuk di dalam surga. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Orang yang punya harta banyak belum tentu bahagia. Bahkan mungkin paling susah. Orang yang punya jabatan sangat tinggi juga begitu. Belum tentu dia bahagia. Bahkan mungkin sangat menderita. Yang sehat pun belum tentu bahagia. Dan memang di dunia ini bukan isi untuk mencari kebahagiaan. Di dunia ini adalah isi untuk beramal. Dan ladang ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan. Ada yang mati, ada yang hidup. Itu tidak lain adalah dalam rangka untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dan ujian pasti ada suka, ada duka. Maka di dunia ini tidak mungkin ada orang yang tidak pernah bersedih. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak pernah susah. Pasti siapapun dia pernah susah, pernah sedih, pernah menangis. Tidak mungkin ada orang itu hanya tertawa saja. Maka kebahagiaan sejati itu adalah di akhirat nanti. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka nanti ada surga. Surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Dan dilanjutkan di dalam ayat itu, khalidina fiha walahum azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Mereka punya pasangan yang suci, yang bersih, yang dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang menyakitkan dan menyedihkan, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kebahagiaan yang sejati, yaitu di surga. Bapak dan saudara-saudara sekalian, terkait hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Thauban dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi bersabda, man mata wa huwa bari'un min salas, barang siapa yang meninggal dunia dan dia lepas, bebas dari 3 hal, yaitu al-kibri wal ghululi wad daini, dakhala al-jannah. Siapa yang bebas dari 3 hal, yaitu kesombongan, kecurangan, dan utang, maka dia masuk surga. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan kepada kita ada 3 hal penghalang seseorang itu masuk surga. Yang pertama yang menjadi penghalang seseorang itu masuk surga adalah al-kibr, yaitu sombong. Apa sombong itu? Sombong seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Memang di awal hadis itu Nabi juga menyebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang itu kalau di dalam hatinya ada penyakit kesombongan, meskipun hanya seberat biji zarrah, seberat biji sawi, maka itu cukup menjadi penghalang seseorang masuk surga. Dan Nabi ditanya, apa sebenarnya sombong itu? Maka Nabi menyebutkan bahwa sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan atau menyepelekan orang lain, menganggap diri sendiri paling baik, menganggap diri sendiri paling benar, dan ketika ditunjukkan suatu kebenaran dia tidak mau menerima, dia menolaknya karena bukan dari dirinya. Itulah kesombongan. Dan penyakit sombong inilah yang menyebabkan dulu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya iblis itu pada saat itu adalah makhluk yang paling bagus. Dia rajin beribadah kepada Allah bersama dengan para malaikat. Tapi sayang, saat Allah perintahkan untuk hormat kepada Adam yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya hormat. Satu makhluk ini yang tidak mau hormat, aba wastakbara, dia menolak, enggan memenuhi perintah Allah dan menyombongkan diri. Dan karena itulah dia dikutuk oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan jadilah dia sebagai orang kafir. Faktornya apa? Faktor kesombongan, karena menolak kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kita jangan sekali-kali ragu kalau itu sumbernya sudah Allah, sumbernya dari Allah, dari Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti itu benar, dan apa yang dilarang oleh Allah memang itu benar dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah bermanfaat, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu membawa bahaya. Tidak ada istilah ini tidak sesuai.
bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Islam. Dan Allah juga hanya menurunkan dan mengutus satu nabi, nabi pamuncak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sebelumnya Allah mengutus para nabi dan para rasul. Tapi setelah itu, setelah semuanya berlalu, setelah Nabi Isa berlalu, maka Allah hanya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam untuk manusia di seluruh dunia. Tidak ada nabi lagi. La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sumber kebenaran kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah saya bukan orang Arab. Tidak. Karena Nabi bukan diutus hanya untuk orang Arab. Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka siapa yang menolak ajaran Nabi Muhammad berarti dia sombong. Siapa yang tidak mengakui dan tidak menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kesombongan. Batarul haqq. Dan berarti dia meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghalang pertama seseorang itu masuk surga, yaitu kesombongan. Yang kedua, penghalang masuk surga itu adalah ghulul. Apa ghulul? Ghulul itu curang, mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan diam-diam. Dulu yang disebut ghulul itu adalah ketika selesai perang lalu terkumpul barang-barang rampasan. Sebelum dibagi, orang diam-diam ngambil barang itu. Itu disebut ghulul. Ya, sejenis mencuri. Bahasa sekarang lebih keren lagi, yaitu korupsi. Korupsi itu ghulul. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau juga termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, milik tetangganya dan seterusnya. Milik kawannya diambil. Dan itu termasuk ghulul. Dan itu juga masuk dalam hal pencurian, dan ini menyebabkan seseorang itu masuk neraka atau tidak masuk ke dalam surga. Tidak masuk ke dalam surga berarti masuk ke dalam neraka. Kenapa ghulul itu menyebabkan orang tidak masuk surga? Karena berarti dia memakan sesuatu yang haram. Perlu diketahui bahwa sesuatu yang haram, makanan dan minuman yang haram, itu bukan hanya yang haram secara zatnya. Babi haram, itu haram secara zatnya. Dan insya Allah kita rata-rata tidak akan makan daging babi. Nengok daging babi ya enak. Kita tidak akan minum minuman khamr. Tapi perlu diketahui, ada yang haram meskipun itu rupanya bukan daging babi. Daging sapi itu kalau dibeli dari hasil korupsi itu haram juga, seperti daging babi. Itu baju pakaian juga demikian. Kalau dibeli dari hasil korupsi, hasil curang, hasil kolusi yang itu bukan miliknya, maka itu menyebabkan dia terhalang masuk ke dalam surga. Karena disebutkan di dalam hadis, mana batalahmun min sukhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang paling berhak untuk melahapnya. Itu. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata yang ketiga ini yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa masuk surga adalah utang. Utang. Iya, utang itu halal, tapi harus dibayar. Kalau sampai utang itu tidak dibayar, maka itu bisa menghalangi seseorang masuk neraka. Bisa menghalangi seseorang masuk surga. Berarti dia masuk ke dalam neraka. Karena utang ini termasuk hak orang lain yang harus ditunaikan. Dan utang harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan di dunia, maka harus ditunaikan nanti di akhirat. Dan itulah beratnya utang.
Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu ayat yang terpanjang itu adalah ayat tentang utang. Karena biasanya utang itu melilit, lalu kemudian orang sampai terlilit utang. Dan kalau sudah terlilit maka sulit untuk melepaskan diri. Dan kalau sudah sulit melepaskan diri maka terbawa mati, harus dibayar nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdha alaih. Roh orang yang beriman, jiwanya orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya itu dibayar. Dan oleh karena itu, kalau ada orang yang meninggal dunia dalam ajaran Islam, tidak boleh harta yang ditinggalkan itu langsung diwarisi. Harta yang ditinggalkan itu harus ditunaikan dulu utang-utang jenazah yang meninggal dunia itu. Anak tidak boleh langsung mewarisin harta orang tuanya. Dicek dulu apakah orang tuanya itu meninggalkan utang atau tidak. Kalau meninggalkan utang maka harus dilunasi terlebih dahulu, baru kemudian diwarisi. Dan berbahaya kalau ternyata keburu kemudian diwariskan atau dibagi sebagai warisan tanpa ditunaikan terlebih dahulu hutang-hutang yang ternyata orang tua atau siapa yang meninggal dunia itu punya hutang. Dan itu menjadi prahara, menjadi penghalang seseorang itu bisa masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari 3 hal, dari penyakit kibr, dari kecurangan, dan dari utang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa tub 'alaihi innahu at-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah